Kamu tentu sangat menderita, Kakang Liwang. Siapa yang menemanimu? Siapa yang menghiburmu? Galuh sudah tiada. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya putus asa, sehingga sengaja menerima pukulan ajaran Kang Gono supaya bisa menyusul Galuh. Kakang Liwang, kalau mau jujur, sebenarnya aku masih tetap mencintaimu. Kakang Liwang, cintaku tidak akan pernah putus. Kakanglah cinta pertamaku. Kenapa tiba-tiba saya cemas kehilangan Tantri?
bisa lebih cepat sedikit, Kang? Kalau kamu sudah tidak sabar lagi menahan rindu, tinggalkan saja aku. Omongan Kakang selalu begitu. Jadi lelaki, pikirannya jangan terlalu picik toh. Nggak ada habis-habisnya bertengkar loh. Terus terang, kepada Suliwa saya tidak Tapi cemburu. asik juga bertontonan. Tapi yang saya masalahkan, sikap kamu kepadanya yang berlebihan. Oh, begitu. Jadi selama ini Kakang menilai saya tidak lebih dari perempuan yang dengan murah mengobrol cintanya kepada setiap orang. Begitu. Tidak kepada semua orang, cuma kepada Suliwa. Bukankah hubunganmu dengan aku hanya pelarian? Karena kamu kalah bersaing dengan Galuh Paramati. Kakang, sekali lagi saya ingatkan. Saya tidak mau lagi dengar kata-kata itu. Tantri! Tantri! Menurut bekas suamiku, Aji Rawarontek itu memang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi yang aku herankan, dari mana pria mitra mendapatkan ajian itu? Saya masih penasaran, Guru. Yang jadi hambatan bagi saya adalah sikap Bibi Lukahita. Ah, itu penyakitnya. Kamu tahu kenapa aku meninggalkan suamiku Pangeran Suryapati? Itu karena dia mengekang aku untuk menjadi seorang pendekar wanita yang linui dan disegani. Bibi Lukahita adalah segalanya bagi saya. Guru, dia adalah kekasih sekaligus ibu yang mampu menggantikan Biyung Saroya. Gombal botol, kutu kebo. Hah, itu perasaan yang paling cengeng. Tidak boleh seorang pendekar memiliki pikiran seperti itu, mengerti? Cinta, cinta, cinta. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Gombal. Kalau pria mitra itu tidak bisa kamu kalahkan, berarti kamu gagal sebagai jago dari segala jago. Ya, Memang berat untuk menuju ke sana. Tapi kita tidak usah berputus asa. Setiap ilmu dan ajian itu pasti punya kelemahan. Nah sekarang, apakah Rawarontek itu juga bisa bertahan terhadap serangan racun? Guru, sebagai menantu Paron Wajah, pasti dia memiliki ilmu penangkal racun, Guru. Belum tentu. Wirat, Bibi? Bibi? Baru saja saya mau menyusul Bibi. Cinta. Bibi pasti lelah. Nanti Wirat pijit ya. Tapi kamu jangan minta upah lagi ya. Shh. Kenapa? Bibi jangan keras-keras. Nanti orang tua jelek itu dengar. Ini ubi, nanti kita rebus ya. Oh. Pasti enak. Itu pasti Bongo. Ayo cepat, Wan. Ayo cepat. Bongo? Dapat kok. Dapat Tuan ini. Dan saya juga membawa. Kakang. Kakang. Kok sampai begini? Mana Aditya? Ada. Ini Tuan obatnya. Iya, benar. Kakang, Tolong bersihkan di sana. Iya. Dan racik ya. Iya, Tuan. Suliwa. Aditya. Bongo menceritakan semua kejadian yang menimpa kamu. Iya, hampir 2 pekan. Aku tidak sadarkan diri. Siapa yang mengobatimu? Bongo. tapi kelihatannya Kakang sudah sembuh. Luarnya memang. Tapi masih banyak urat nadi yang belum menyambung. Sampai sekarang,
Saya masih lumpuh, Tantri. Saya menyesal tidak mengikuti naluri saya, Kakang. Waktu itu, sebenarnya saya ingin sekali ikut ke Malwapati. Kalaupun kamu ikut, apa bisa mencegah nasi yang menimpa Suliwa? Kakang selalu bicara begitu. Paling tidak kan kita bisa membantu. Atau segera memberi pertolongan kepada Kakang Liwa. Sebagaimana dia pernah menolong Kakang waktu dihantam reka gunung oleh Sudawirat. Omonganmu itu yang selalu aneh, Tantri. Terkesan lebih berjasa dari orang yang telah menolong aku. Aduh, nggak di Sebenarnya hutan, di rumah, soalnya apa? di pasar berantem Tolong, dulu. Jangan libatkan diri saya ke dalam pertek. Tantri selalu mengungkit-ungkit seolah dia yang telah menyelamatkan nyawa saya. Siapa yang bilang begitu? Itu hanya perasaanmu saja, Kakang. Sebagai sahabat, dia yang pernah menolong saya, menyelamatkan nyawa saya dari racun duri ikan. Apa salah? Saya ingin segera menjenguk Kakang Liwa. Tapi Kakang selalu ogah-ogahan. Sikap itu yang saya tidak suka, Kakang. Tuan, Tuan, Suliwa, Tuan. Kenapa, Kakang? tolong jangan ganggu saya. Kepala saya pusing. Tolong minggir dulu, minggir dulu. Kenapa, Tolong, Mo? tolong minggir dulu ya. Tolong. Tuan, apa yang Tuan rasakan? Bongo, ambilkan obat. Di buli-buli tutup hitam. Cepat. Iya. Berapa, Tuan? 7. 7. Sebentar, Tuan. Sebentar. Tuan, Bongo, tidak apa-apa kan, Mo? tidak, cuma pingsan. Dia selalu begitu. Dia kalau mendengar suara bising, pikirannya tidak kuat, kesakitan, lalu pingsan. Sindawati, saya khawatir kamu sudah mulai keluar dari keinginanmu menjadi tangan dewata. Kamu sedang berjalan mengikuti alur dendam yang menjalari darahmu, anakku. Saya belum melakukan apapun, Romo. Bagaimana Romo menduga saya sedang mengikuti hawa nafsu? Kamu membakar rumah Durgandini. Bukankah itu sekedar pelampiasan dendammu karena tidak menemukan Durgandini di sana? Saya sedang memancing kemarahan dia, Romo. Bagus. Niatmu menjadi tangan dewa untuk menghancurkan kejahatan tidak boleh dikotori oleh kemarahan yang ditunggangi rasa dendam. Mudah-mudahan saya bisa, Romo. Tapi sampai sekarang, saya belum menjumpai iblis tua itu. Dia masih di sekitar kawasan Malwapati. Sumur-sumur desa yang kita racun rupanya sudah diberi penangkal. Aku lihat penduduknya sudah kembali. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Prabu Angling Dharma maupun Partih Batik Madrim mencari kita, Guru. Mungkin mereka gentar Suliwa kita lumpuhkan. Rupanya mereka sudah kecut menghadapi kita. Ternyata siasat pukul dan lari itu sangat manjur menghadapi mereka. Jadi, Kita cari hari baik untuk kembali menggempur Malwapati. Mengerti? Ayo jalan. Durgandini, kamu harus bayar tunai utang nyawa suami dan putriku. Oh, rupanya kamu juga mau mengantar nyawa kepadaku. Hah?
Tinggal kamu dan Angling Dharma yang memiliki ilmu Dasendria yang harus kusingkirkan. Suliwa sudah habis dimakan cacing tanah. Ayo bersiap, ayo. Anak kencur, kalian tidak usah ikut campur. Ini bagianku. Kutu busuk. Kutu hantu, jangan ikut campur. Aku ingin melengkapi seluruh kematian keluarga Suryapati dengan tanganku sendiri. Coba sabar ya, nanti ada giliranmu. Sintawati. Ternyata kamu sama Amonya dengan Masura. Siapa dia, Guru? Kelihatannya dia begitu dendam pada Guru. Dia itu istri Masura. Menantu bekas suamiku yang itu, Suryapati. Iya, ilmu Dasendrianya cukup tinggi. Tapi masih tinggi nenek. Kalian lihat. Dia datang ke sini hanya mau mengantar nyawanya sendiri kepadaku. Aku tidak susah-susah lagi. Sekarang tinggal Angling Dharma yang memiliki ilmu Dasendria yang harus kumusnahkan. Ilmu apa lagi itu? Pancasona! Kurang ajar. Dari mana dia mendapatkan ilmu seperti ini? Ah!
Bibi, tahan dia. Ternyata ilmunya lebih hebat dari yang kuduga. Minggir, Bibi. Aku harus mencari penangkapnya. Tinggalkan dia, Wirat. Cepat. Dia akan hidup kembali jika terkena semilir angin. Mana guru? Sudah lari. Ayo cepat. Makan itu yang paling enak kalau... Lauknya yang enak-enak. Salah. Nasinya empuk dan tidak bawa apek. Salah lagi. Sedang lapar. Hampir betul. Yang betul? Yang betul kalau sedang lapar dan tidak sakit gigi. Biar lapar kalau sakit gigi tidak bisa makan. Sudah mani? Iya. Sudah mani. Cepat, tolong. Untung. Ada apa, Nyai? Kenapa ini? Kenapa? Aduh, sakit sekali. Nah, kalau sedang begini ini, makan juga tidak enak. Weleh. Kita kehilangan jejak guru, Wira. Iya, Bi. Jangan-jangan dia langsung ke rawa bangke. Apa kita mau langsung ke sana, Bi? Bagaimana? Wirat, bukankah kita akan lebih leluasa kalau tidak bersama orang tua cerewet itu? Tapi, bagaimana dengan rencana balas dendam kita? Aku belum membunuh Angling Dharma, Bi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya dendam yang kamu ucapkan itu adalah dendamnya Durgandini. Bukan kita, bukan kamu. Tapi pembunuh Biung Saroya adalah Angling Dharma. Itu hanya cerita Nyai Durgandini. Menurut cerita Paman Gendrayana, Guru Nila Saroya terkena ajian inti api Suliwa. Sementara Suliwa sudah kalian bunuh dengan aji rengka gunung. Artinya, dendamu sudah lunas. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan, Bi? Sesuka kita. Seperti burung-burung elang yang terbang ke ujung-ujung langit tanpa dijajah siapapun. Kita berkelana. Tapi tanpa Nyai Durgandini, apa kita mampu, Bi? Wirat, kamu itu jauh lebih sakti dari Nyai Durgandini. Apa yang dimiliki oleh perempuan cerewet itu, semuanya kamu miliki. Tapi tidak semua yang dimiliki oleh kamu, dimiliki oleh dia. Wirat, sebenarnya sudah lama saya ingin ada kesempatan untuk bicara dengan kamu sebebas ini. Iya, Bi. Selama ini, Nyai Durgandini sengaja membuat kamu selalu bergantung pada dia. Kamu hanya dijadikan alat untuk kepentingannya. Iya, Bibi benar. Benar. Oh iya, Bi. Sekarang kita mau kemana? Terbang bersama angin, mengukur lebarnya jagat, luasnya langit. Bagi seorang pendekar pengelana,
tidak pernah memiliki tujuan. Yuk, Iret. Wirat, gunakan harimau. Ayo cepat, Wirat. Rebuskan obat penghenti darahku, sudah mandi. Iya, sabar. Cepat. Iya. Kalau minta apa-apa maunya cepat-cepat. Tapi kalau urusan mati baru tahu rasa. Kurang ajar. Bertangan siapa lagi, Nyai? Istri Mahasura, kutu ayam. Aduh. Suaminya aja, Nyai berhasil membunuhnya. Dia tidak bisa mati, sudah mani. Ternyata dia memiliki ajian Pancasona. Jagat Dewa Batara. Apa mungkin ilmu itu masih berada di atas bumi ini? Bukankah Rawana sudah menjadi batu, terjepit di antara dua gunung? Tapi kenyataannya dia mampu hidup lagi. Padahal sudah aku hantam dengan rengkal gunungku. Tapi tubuhnya yang remuk ditiup angin. Dia mampu bangkit lagi. Sambil berteriak, Pancasona! Kurang ajar, kutu macan. Tidak ada satupun ilmu yang sanggup melawan Pancasona selain senjata sakti milik Wisnu. Siapa anak itu? Dia anak angkat saya. Saya selamatkan waktu hampir saja diterkam macan. Kamu mau menyaingi aku dengan memelihara murid? Tidak, Nyai. Dia saya persiapkan untuk menjadi tukang pijit saya. Ada perlu apa Kisanak? Saya Caraka dari Bajanegara, mau menghadap Gusti Prabu Amningdarma. Pekatik.
Hampir semua penduduk desa yang mengungsi telah kembali ke desa mereka masing-masing, Dinda Prabu. Ternyata usaha keras dari Pria Mitra dan Padmasari sungguh luar biasa, Dinda Prabu. Karena sumur-sumur penduduk sudah berhasil disehatkan kembali. Kita harus berterima kasih kepada murid-murid Padepokan Gunung Kencana itu. Kalau perlu, kita beri tanah perdikan sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada mereka. Oh ya, Kandapati, bagaimana perkembangan Suliwa? Luka-luka di kulitnya sudah agak membaik. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Cobaan demi cobaan mendera dia. Semua orang dekatnya tewas oleh kelompok Durgandini. Aku tidak akan bisa tenang sebelum berhasil menangkap Durgandini dan melingkarkan tali ke lehernya di tiang gantungan. Betul, Dinda Prabu. Hati-hati. Bongo, obatnya sudah kamu siapkan belum? Kita jalan lagi. Tantri, bagaimana saya bisa cepat berjalan? Kalau sedikit-sedikit kamu tolong. Biarkan saya melatih diri saya sendiri. Saya sedang mencari keseimbangan tubuh dalam diri saya. Tantri takut Kakang jatuh. Kakang, yuk. Tantri, saya seorang pendekar. Jangankan jatuh di lantai, jatuh ke dalam jurang pun saya tidak pernah takut. Tolong, jangan ganggu kalau saya sedang latihan. Tolong, Tantri. Iya kan? Saya bisa berjalan. Bongo? Iya, Tuan. Ambilkan wedang dan obat yang sudah kamu ramu. Sini nesu. Sana cemberut. Ya, pada cemberut semua. Ngoh? Beraninya sama anak kecil ngeroyok. Aduh, pipi. Nini, makan malam sudah saya siapkan supaya cacing-cacing dalam perut kita tidak marah-marah. Tidak lucu, tahu? Memang saya tidak sedang lucu kok. Tuan Aditya, mari Tuan Suliwa sedang menunggu. Kalian makan saja dulu, Ngoh. Saya belum lapar. Ajak saja dia, biar dia makan sama tuanmu. Ayo Nini makan. Apa? Oh. Kakang, kalau Kakang bicara begitu terus, saya mau pergi dari sini. Jadi orang, cepat amat pikirannya. Apa ho? Apa ho? Iya ho. Ho. Makan itu. Ho. Lagi. Iya makan itu ho. Tuh kan ho. Ya ho ya. Makan yuk. Sebenarnya bagi saya sangat berat untuk meninggalkan negeri ini. Karena persoalan keamanan yang belum tuntas. Maaf, Dinda Prabu. Kalau mudah-mudahan saja semuanya bisa kami tanggulangi. Silakan saja kalau Dinda Prabu bersama dengan keluarga
mau berkunjung ke Bojanegara. Kami semua akan mempersiapkan semua keperluan Dinda Prabu dan keluarga. Mau apa, Nyai? Saya kemalaman, Kisanak. Tolong bukakan pintu. Tidak bisa, Nyai. Pintu gerbang tidak bisa dibuka lagi sesudah matahari tenggelam. Ini perintah langsung dari Gusti Patih Mandrin. Saya istri Empu Masyura, guru Gusti Prabu Angling Dharma. Maaf, Nyai. Tidak ada pengecualian. Aditya, tidak usah. Saya harus bisa. Belum tidur, Aditya? Belum ngantuk, Liwa. Terus terang, saya sangat prihatin dengan sikap kalian di sini. Tidak perlu kamu cemburu kepada saya. Karena sikap tantri yang terlalu ya, Aditya. Terus terang, saya sangat tertekan, Aditya. Tolong, jangan tambahin lagi persoalan berat kepada saya. Sedikit pun saya tidak menaruh hati kepada dia, Aditya. Sungguh. Liwa, kepadamu aku tidak marah ataupun cemburu. Saya hanya kesal kepada Tantri. Dia tak menganggap saya secuil pun. Liwa, perlakuannya kepadamu sudah melewati batas. Bagaimana saya bisa menahan diri? Itu yang menjadi pikiran saya. Tolong, Nitya. Jangan jadikan saya bagian dari pertengkaran kalian. Saya sudah sangat menderita, Aditya. Ya. Aditya, saya bersumpah tidak akan mengkhianati cinta kasih kalian. Aditya, hati saya sudah tertutup dan tidak pernah berpikir untuk mencari penggantinya. Saya mengerti, Liwa. Maafkan saya. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Ampun, Nyai. Ampun, Nyai. Aduh. Kamu pengen tangan ini kupatahkan lagi? Ampun, Nyai. Kalau tangan ini dipatahkan, kita semua bisa kelaparan. Siapa yang akan menanam nasi dan membakar ikan asin? Ini kaki lagi pakai nyangkut. Enak aja. Bau lagi. Soal kecil kok jadi bencana.
punya rumah sendiri seperti tidak punya rumah. Apa maunya? Masih berani ngeledek aku rupanya. Kak, kakak. Memangnya aku ini kakak tua apa? Kurang ajar kok. Tak telan kamu ya. Loh. Kurang ajar. Tak rubuhin nih rumah. Tak bikin rata rumah busuk. Kutuk ini. Kurang ajar. Ayo, bunuh saja saya. Jangan setengah-setengah. Habisi. Kurang amrol. Tak bikin kuburan rumahmu. Mampus. Udah siap, Kek. Silakan. Ya. Terima kasih. Rupanya kamu mengajarkan ilmu Bayu Wegap. Ya, sebisanya, Nyai. Begitu cepat. Supaya bisa disuruh apa-apa cepat. Seperti tadi kan cepat. Silakan, Nek. Ya, ayo. Ya. Mari. Selamat jalan. Bangga. Nyai Guru. Nyai Guru, kapan sampai di sini? Kemarin malam. Tapi pintu gerbang Kutaraja sudah ditutup. Jadi saya tidak boleh masuk. Baru pagi ini saya bisa masuk. Wah, pas. Nyai Guru datang, Gusti Prabu Anglin Dharma dengan... Saya sudah tahu. Suliwa mana, Ngoh? Maaf, saya lupa ngasih tahu Nyai Guru, Tuan Suliwa sakit parah. Sakit parah? Tuan Suliwa. Nyai Dewi datang. Nyai Dewi. Jangan memaksakan diri, anakku. Tidak apa-apa, Nyai Dewi. Saya sudah mulai sembuh. Rupanya, perempuan itu benar-benar mau menghabisi satu demi satu pemilik ajian Dasendria. Iya, mereka menyerang saya. Dengan lebih dulu menggunakan aji Halimun, sehingga saya tidak siap. Karena saya tidak bisa melihat mereka. Tapi kamu beruntung, Liwa. Tidak sampai tewas. Mungkin leluhur saya menyelamatkan saya. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri saya, Nyai Dewi. Ketika saya sadar, saya merasakan kesakitan yang amat sangat.
Saya bahkan tidak bisa menggerakkan anggota badan saya sedikit pun. Tapi kata orang, si Bongolah yang mengobati saya. Itu loh, ada yang muncul dari badan Tuan waktu sedang pingsan. Orangnya seperti Tuan. Oh, itu leluhur saya, Bongo. Dia yang menyuruh saya ambil ini, ambil itu. Mungkin beliau masih belum menghendaki saya tewas, Nyai Dewi. Syukurlah kamu masih bisa diselamatkan. Maaf, Nyai Dewi. Apakah Nyai Dewi sudah bertemu dengan Gusti? Oh iya, sebetulnya saya tidak sengaja kemari. Kebetulan saya lewat, jadi saya mampir ke sini. Saya sedang mencari wanita itu. Sangat berbahaya, Nyai Dewi. Kesaktian Durgan ini semakin bertambah. Apalagi dia berhasil memberikan ilmu rengka gunung itu kepada muridnya, Nyai Dewi. Saya sudah bertemu sendiri dengan mereka. Apapun akibatnya, ilmu itu harus dimusnahkan. Dan satu-satunya hanya dengan jalan mengubur pemiliknya. Dan saya sudah siap untuk itu. Terus terang, keniatan Angling Dharma untuk mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, jadi Yuwa Raja. Ini yang sangat mengganggu ketenanganku, Madrim. Angling Dharma hanya sekedar mantu dari Dinda Prabu Wikubrarti. Semestinya, setelah permaisurinya meninggal, Ananda Setiawati, dia harus tahu diri. Sekarang kan jadi aneh. Orang lain, tanpa setetes darah terah Malwapati, malah sekarang ini menduduki kekuasaan turun-temurun. Madrim, ini tidak boleh terjadi. Tapi bagi saya sangat sulit menjelaskannya. Apa yang Wawa katakan itu memang benar. Prabu Angling Dharma bukan keturunan Malwapati. Seharusnya, kalau saja Angling Dharma itu orang yang tahu diri. Wah, sayembara yang dulu diselenggarakan itu atas kemauan saya sendiri. Apa Nanda mempertaruhkan kerajaan Malwapati? Tidak, yang saya pertaruhkan adalah hak atas tahta saya. Nah, itu kenapa Nanda kaitkan dengan mendapatkan Nanda Setiawati, bukan? Tahta itu berkait dengan adikmu yang menjadi pewarisnya. Artinya, adikmu itulah yang menjadi mata rantai dari hak atas tahta. Tapi yang sekarang terjadi, seolah-olah Nanda telah mempertaruhkan negara. Sehingga meski Nanda Setiawati telah tiada, Angling Dharma masih saja mengangkangi tahta itu. Warsudarma dan Wak Wairocana sudahlah, Wak. Loh, ini menyangkut sebuah terah, anakku. Terah Malawapati. Terah leluhur kita akan habis kalau tahta itu masih dikuasai Angling Dharma dan keturunannya. Mestinya Angling Kusuma itu lebih cocok menjadi Yuwa Raja di Bojanegara sana. Di negeri ibunya. Bukan di sini, bukan.
Ada kereta, Bi. Ada apa, Kanda Prabu? Dinda tetap di kereta. Jaga anak kita. Ada yang mengintai. Anti Dharma! Sekarang kita tentukan lebih jelas siapa yang lebih jago di antara kita. Aku belum kalah. Prajurit, angkat yang terluka. Baik, Gusti. Naikkan ke gerobak. Baik, Gusti. Sementara Barda yang berjalan kaki sampai desa terdekat. Baik, Gusti. Anak itu benar-benar sangat tidak waras. 3 kali dia nekat menyerang, tapi tidak pernah berhasil. Ayo, Wirat. Tahan. Semua sudah siap, Gusti. Apa bisa diberangkatkan? Jalan sekarang. Kita akan beristirahat di desa terdekat. Baik, Gusti. Ingin sekali, Bi. Peluklah saya, Bi. Bibi. Wirat, panas badanmu sangat tinggi. Sehingga kamu merasakan udara di sekeliling ini sangat dingin. Yang perlu adalah mendinginkan panas badanmu. Supaya mendekati dinginnya udara hutan ini.
Dadarku sesak, Bi. Biarkan obat luka dalam itu bekerja, Wira. Kalau kamu mau muntah, jangan ditahan. Biar darah mati itu ikut terlontar keluar. Wira. Wira. Kamu pasti sangat kesakitan. Kakang yakin ini tempatnya? Ya, ada di seberang sana. Begitu ayam ini diterkam buaya, kita lompat. Ya. 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 Kelihatannya sudah tidak ditempati lagi, Kang. Mungkin sengaja dibakar. Bisa jadi. Tapi saya curiga ada orang lain yang membakar rumah ini karena dia dendam pada Durgandini. Dia kan musuhnya banyak. Sekarang bagaimana, Kang? Kita kembali saja ke seberang. Tunggu dulu, Kang. Kenapa kita tidak pamit dulu sama Gusti Prabu Anglengdarma? Juga tidak menjenguk lagi keadaan Suliwa. Apa nanti mereka tidak mengira kita... Tidak mungkin. Kita kan sudah membuktikan bakti kita pada mereka. Saya kira... tidak mungkin mereka akan berpikir seperti itu. Mudah-mudahan begitu, Kang. Ayo. Saya heran. Ilmu-ilmu kuno seperti Rawarontek dan Pancasona kok tiba-tiba saja muncul lagi. Apa zaman mau berganti, Nyai? Hah? Apa? Ganti apa maksudmu? Ya, berganti. Yang jompo-jompo seperti kita diganti dengan yang masih muda dan lebih kekar, juga lebih terampil. Oh, itu kamu. Tikus pun sekarang sudah tidak takut lagi sama kamu. Sebagai lelaki pun kamu sekarang sudah tidak lengkap. Karena sudah tidak punya. Lah, Bu, jangan bicara soal itu lagi, Nyai. Setiap saya ingat senjata saya, badan saya jadi semakin kurus, Nyai. Shh, sudah. Atau ilmu langka itu sengaja diturunkan para dewa untuk membasmi orang-orang jahat seperti kita. Apa kita? Jangan bawa-bawa kita. Oh, maksudnya kita itu saya, Nyai. Nah, itu lebih cocok. Saya bukan orang jahat. Jangan salah. Saya tidak pernah mengkhianati kawan. Dan saya tidak pernah merebut suami orang. Mengerti? Hei, yang paling banyak dosanya dan paling lengkap adalah penjahat seperti kamu. Kamu tahu, kamu suka membunuh sahabat sendiri.
Sudamani. Begini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu. Suka wanita yang sudah tidak berdaya. Pemburit. Jangan ungkit Katanya tangan kamu tengkol seperti ini suka laki-laki dan perempuan sama saja. Makanya kamu tidak punya senjata lagi. Lihat tubuh kamu, lihat. Wela telah. Ajar. Iya. Rupanya kamu sudah berani membentak-bentakku. Kamu mau mencoba rengka gunungku, akan kuremukkan tulangmu. Lihat, lihat. Ya. Jangan, Nyai. Jangan. Maafkan saya, Nyai. Tadi saya keperucut, Nyai. Lepaskan. Jangan pegang-pegang. Aduh, ikutu bengkor. Sudah. Nah, mundur. Saya yatim piatu. Hidup sebatang kara. Dan sekarang sedang mengurus anak yang juga sebatang kara. Tolong saya, Nyai. Sudah. Setiap kali orang membicarakan dosa-dosa saya, pasti saya akan semakin berputus asa. Pasti nanti malam saya akan bermimpi buruk. Sekarang saya sedang berusaha untuk berbuat kebaikan. Kata orang, siapapun bisa berubah kalau dia mau merubah dirinya sendiri. Sudah bisa jalan, Tuan. Liwa, ayo makan dulu. Sebentar lagi, Nyai Dewi. Kaki saya harus digerakkan supaya tidak kaku. Kakang. Tidak apa-apa. Tapi Kakang, Tantri. hati-hati. Tidak usah, Tantri. Tidak usah.